Pak, Muhammad Apria. Buat Om Ap, kasih di kamarnya Om apa? Kasih di kamarnya Mas Aap. Bismillahirrahmanirrahim. Grogi nih, ada mentor saya Ibu Aminah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali ini mau sharing ya tentang bisnis, wanita dan bisnis. Siapa nih yang di sini yang sudah punya bisnis dari rumah saja? Memang kalau wanita itu kan memang kodratnya di rumah saja ya, belakang layar. Karena ada sukses suami itu juga karena doa anak-anak, doa orang tua, juga doa dari istri ya. Kali ini banyak sih yang tanya kenapa kami bisa bertahan sampai dengan hari ini di masa pandemi. Ya sebenarnya salah satu diantaranya karena doa dari orang tua kami juga ya, yang selalu mendoakan kami baik dalam kesuksesan kami, dalam kebahagiaan kami, dalam kebaikan kami, sehingga Allah memberikan yang terbaik di antara yang baik untuk kami semua. Semuanya itu tak lepas dari doa orang-orang tua kami, doa ibu bapak kami, doa ibu bapak dan mertua kami, doa-doa anak-anak kami, doa-doa saudara kami, juga doa-doa dari orang-orang di sekitar kami. Karena kita semua kan juga hidup itu kan ditentukan oleh dua ya, hubungan silaturahmi kita dengan Allah dan hubungan silaturahmi kita dengan sesama manusia, insya Allah. Sebenarnya kalau kita dengan Allah itu kan hal yang terbaik itu kan yang paling mudah itu melakukan sholat tepat waktu ya, begitu adzan kita ambil sholat. Dan kapanpun kita minta maaf pada Allah, insya Allah Allah akan selalu memaafkan kita. Tapi ketika hubungan kita dengan manusia itu yang lumayan agak rumit ya. Kita harus mengolah hati kita harus mengolah pikiran kita harus bersikap yang bagaimana sikap itu jangan sampai melukai atau menyakiti orang lain. Insya Allah belajar ya, semangat belajar. Kadang kita menganggap itu bercanda, tapi untuk orang lain itu kan suatu hal yang menyakitkan, kan kita juga nggak tahu. Baik, saya mulai ya. Ini saya cari materinya mana ya, tulisan saya. Halo Bu Aminah, saya lagi cari tulisan saya nih Bu Aminah. Sebenarnya banyak tulisan yang saya sudah buat ya Bu, mengenai wanita dan bisnis. Kenapa saya sering menulis konsep tentang wanita dan bisnis? Sebenarnya yang melatar belakangi kami adalah saya 8 bersaudara. Kakak saya laki-laki itu cuma 1, Mas Teddy, dan 7 diantaranya semuanya wanita. Jadi lumayan kami dididik seperti anak laki-laki dari kecil. Saya belajar pakai gamis juga baru-baru ini. Sebelumnya saya nggak punya rok. Dari kecil sampai besar semuanya celana. Karena bapak saya pengen punya anak laki-laki. Seperti sebenarnya Allah sudah memberikan contoh ya pada kita bahwa wanita mulia yang ada di dunia itu adalah Khadijah. Beliau adalah wanita yang terbaik yang ada di dunia, dimana sebelum beliau berjumpa dengan Nabi kita Muhammad, beliau juga wanita yang sukses, wanita yang sudah memiliki
usaha yang lumayan besar yang didukung oleh ayah beliau, yang didoakan dengan arah beliau. Walaupun beliau janda dengan 3 anak, tapi beliau memiliki usaha yang luar biasa ya. Dibilang di saat itu mungkin suatu yang langka ya, dimana wanita pada saat itu mungkin hanya di rumah saja, tapi beliau sudah mempunyai usaha yang dibantu oleh ayah beliau, yang didukung oleh orang-orang di sekitar beliau. Juga beliau mempunyai orang-orang kepercayaan yang mengelola bisnis beliau, di mana beliau mempunyai orang kepercayaan yang akan memperhatikan. Sebenarnya kayak contohnya beliau punya distributor, di mana distributor itu meminjam dulu apa yang menjadi dagangan beliau bolehkan, kemudian tapi dengan catatan beliau melihat dulu latar belakang dari si pengusaha tersebut, kira-kira beliau orang yang baik, beliau orang yang amanah, beliau orang yang terbaik. Nah, baru beliau mau meminjamkan barang dagangannya. Setelah berjalan berapa lama, diantaranya Nabi Muhammad itu adalah juga satu diantaranya orang kepercayaan beliau, yang tadinya itu Nabi Muhammad itu mengambil barang dagangan beliau, kemudian akhirnya bisa menjalankan dagangan beliau. Lalu Nabi meminjam dengan beliau, terus juga amanah dan sidik. Lalu akhirnya beliau percayakan dagangan beliau kepada Nabi Muhammad. Kemudian akhirnya karena Allah juga sudah berkehendak, akhirnya beliau yang menjadi istri dari Nabi Muhammad SAW. Ini mana ya materi saya biar lebih bagus ya. Berangkat. Sebenarnya yang melatar belakangi saya mau fight dalam usaha, diantaranya karena kebutuhan, juga karena satu diantaranya pengalaman dari orang tua saya. Kita ngobrolingan dulu aja ya. Seperti halnya seorang wanita ya, seperti yang kemarin terjadi pada artis terbaik kita, Vanessa Angel ya. Itu juga satu pengalaman untuk kita, dimana Allah memanggil beliau dan suaminya dalam kondisi terbaik, insya Allah ya, dimana beliau memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk putra beliau. Mudah-mudahan Allah memuliakan putra beliau hingga kelak nanti putra beliau besar dan menjadi orang hebat, amin. Sebenarnya diantaranya ya seperti itu. Saya juga ada teman saya, suaminya itu arsitek hebat ya. Ternyata di dalam puncak-puncak kejayaannya, suaminya itu meninggal karena COVID. Ya memang semuanya tahu ya, kemarin di bulan Juli itu Masya Allah luar biasa ya, subhanallah sekali ya. Saya juga tidak bisa membayangkan waktu itu, ya Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengingat dosa, apalagi ada jadwal penerimaan pesanan yang sudah sampai 1 tahun ke depan itu. Ya Allah, saya bilang betul-betul ya Allah, mudah-mudahan saya bisa memenuhi semua janji saya pada konsumen. Nah dari situ makanya saya tidak bisa berbisnis sendiri, saya harus mempunyai teman partner dalam bisnis saya, dimana semua akad dagang saya juga ada yang menampingi saya, supaya karena kita kan tidak tahu ya, usia itu rahasia Allah. Saya bilang ini transaksi, ini penjualan, ini pembukuan. Saya juga sering ceritakan pada orang-orang terdekat saya, karena kita tak tahu kapan kita pulang, kapan Allah menjemput kita. Makanya kadang saya menangis kalau ada orang itu pesan 1 tahun ke depan, saya sudah pesan Mbak, 6 bulan ke depan saya sudah booking Mbak. Sebenarnya suatu kebahagiaan tersendiri ya Allah, alhamdulillah diamanati orang. Tapi ada di sisi lain yang saya itu merasa, ya Allah, saya bisa memenuhi apa yang menjadi janji saya, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dari konsumen, karena kan kita juga tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita.
Nah, salah satu di antaranya mengapa kami sebagai wanita harus berbisnis, karena kita juga harus fight, karena kita juga sebagai wanita harus pantang untuk mengeluh ya, supaya suami kita juga menampingi kita merasa nyaman. Apalagi masalah uang ya, Pak, kok ini kurang kan rasanya suami itu kan, loh saya kan sudah bekerja, saya kan sudah menyerahkan semua uang, lah nanti kamu gimana mengelola uang itu, kan pasti suami juga menanyakan. Tapi ketika kita mempunyai penghasilan sendiri ya, insya Allah kita jadi lebih tahu bagaimana sih kira-kira suami kita di luar bekerja untuk kita, menghidupi kita, menafkahi kita. Jadinya kan kita itu lebih hati-hati dalam menggunakan uang yang kita pakai dalam kesehari-hari. Salah satu diantaranya seperti itu, kita lebih hati-hati, kita lebih menyayangi suami, kita lebih menghargai beliau sebagai suami kita, dan kita lebih berhati-hati lagi. Ya sudah, berikut hanya sekilas info aja, sharing-sharing ringan. Insya Allah nanti kapan waktunya kami lanjut lagi di lain kesempatan berikutnya, insya Allah. Kalau ada yang tanyakan bisa DM, insya Allah kita berbagi, kita sharing. Atau barangkali ada yang menanyakan, kira-kira kalau untuk 25 porsi saya mau masak sendiri, saya harus belanja berapa ya? Monggo bisa ditanyakan, saya bagi ilmunya insya Allah. Sekian sharing dari saya, insya Allah kapan waktunya insya Allah saya sharing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah apa sih? Mata ini